قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقد قدم هنا جهاد المال على جهاد النفس. Ada perumpamaan yang disebutkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang berinfak di jalan Allah. Itu diumpamakan seperti kita nanam kacang, Pak. Nanam kacang yang kecil 1 aja. Itu kalau ditumbuh bercabang jadi 7. Artinya kita berinfak katakanlah berapa? 500 perak lah, katakan. Itu kalau ngikutin matematika, Pak. Ngikutin matematika, Bu, dikali 7 artinya sudah 3.500. Itu baru 1, belum kalau kita udah rutin, apalagi ini untuk untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Artinya ketika kita berinfak itu menandakan bahwa kita tidak dalam keadaan rugi, malah kita dapat pahala yang dilipat gandakan, keuntungan yang dilipat gandakan, keberkahan yang dilipat gandakan. Artinya infak di jalan Allah itu sama dengan tidak rugi alias untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta satu, Bah, buat nanti contoh pas. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة فيه وربط بينهم برباط عظيم، ألا وهو رباط المحبة في الله، وجعل المحبة والتآخي من علامات الإيمان، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. Ngerti, Pak? Ibu-ibu ngerti, Pak? Ibu-ibu, bapak-bapak ngerti enggak? Oh enggak, oke, saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau setelah mengucapkan hamdalah dan sholawat, beliau memuji kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul atas dasar persaudaraan Islam, atas dasar persaudaraan Islam yang kokoh seperti yang mana Gusti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya umat mukmin itu adalah bersaudara. Wa innahu lamin dawa'i sururi an ataqaddama ilaikum بحضور الشكر والامتنان إلى دولة أندونيسيا حكومة وشعبا، فهذا إن يدل على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم، فبارك الله فيهم جميعا. Berikutnya beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada kita selaku masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia yang telah sudi menjamu beliau, menerima atas kedatangan beliau ke negara kita yang tercinta ini. كما أتقدم أيضا بالشكر الجزيل إلى الجمعية المنظمة لهذا اللقاء وإلى القائمين على هذا المسجد الذين ما توانوا من جهدهم لإنجاح هذا البرنامج، فبارك الله فيهم جميعا. Dan berikutnya beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada kita, kepada penyelenggara acara yaitu Sahabat Peduli Memanggil, relawan-relawan, takmir masjid, jemaah, bapak, ibu, adik-adik, mas-mas, kakak-kakak yang sudah mau datang dan hadir membersamai dengan Syekh yang ada di depan ini. Amma ba'd, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala فضل بعض الأيام والليالي وفضل بعض الأشهر على بعض
وإن من أعظم وأفضل هذه الأيام والليالي شهر رمضان المبارك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dan sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala menghususkan, telah memilih bulan-bulan suci, hari-hari suci, dan di antara hari-hari suci tersebut, bulan-bulan suci tersebut, ada satu hari, ada satu bulan yang mana Gusti Allah mengkhususkan bulan tersebut untuk diturunkan di bulan tersebut kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran. Bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Wa inna min azimi hadha asy-syahr qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أي أن الله سبحانه وتعالى قرن عبادة الصوم بنفسه. Ya, berikutnya dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, beliau bersabda dalam satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya hadis yang dibaca, yang diriwayatkan, yang isinya sabdanya Rasulullah tapi menyambung dari firman Allah, bukan Al-Quran tapi Pak. Ini hadis nyambung ke firman-Nya Allah, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, semua amal perbuatan Bani Adam, manusia, itu untuk kita Pak. Artinya sholat, zakat, puasa dan yang lain-lainnya itu untuk kita, kecuali satu amal ibadah. Apa itu? Puasa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah milik aku, kata Allah, dan akulah yang berhak memberikan ganjaran, pahala, balasan bagi siapapun yang berpuasa. Wa inna min 'azimi hadha asy-syahr aidan anna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala fihi lailatan mubarakah ala wa hiya lailatul qadr. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهذه الليلة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dan di dalam bulan puasa, bulan suci Ramadan, ada sekian banyak malam, yang mana ada satu malam yang diberkahi, malam di mana kata Gusti Allah, Allah menurunkan kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Kira-kira malam apa itu Bapak-bapak? Betul, malam Lailatul Qadar. Malam yang mana dalam firman Allah disebutkan bahwa sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Dan di dalam surat Al-Qadar disebutkan bahwa sungguh telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Lailatul Qadar, di mana barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar atau beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, maka diampuni atasnya segala dosa-dosa yang telah berlalu. Wa kama huwa aidan syahrus siyam wal qiyam fa innahu aidan syahrul judi wal karam. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana jawadan kariman mu'ta'an fi jami' al-ayyam wal layali. ولكن أعظم ما يكون وأجود ما يكون في شهر رمضان المبارك.
Dan selain bulan suci Ramadan itu adalah bulannya beribadah dan berpuasa, bulan suci Ramadan itu juga adalah bulannya berjuang dan bulannya untuk semangat. Kenapa disebut bulan semangat? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa ibu-ibu masih bisa fokus, ibu-ibu, adik-adik masih bisa fokus? Ya. Sampai mana tadi? Sampai kenapa bulan ini disebut bulan semangat? Karena karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap kali memasuki bulan suci Ramadan selalu menjalaninya dengan kondisi penuh semangat, tanpa rasa malas, tanpa rasa kalau anak-anak sekarang nyebutnya tuh mager, males gerak gitu. Jadi beliau adalah ketika memasuki bulan suci Ramadan selalu mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang semangat, penuh dengan semangat. وكما ترون أيضا فإن هذا الشهر يمضي مسرعا فنحن في البارحة كنا نقول أهلا يا رمضان والآن نحن في اليوم 14 فجدوا واعملوا فإن هذا الشهر شهر العتق من النيران. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sekarang kita di malam keberapa? 15. Kerasa cepet nggih? Ya, betul. Itulah hakikatnya. Bulan suci Ramadan ini kerasa cepet. Kemarin kita bilang marhaban ya Ramadan, hari pertama, ahlan ya Ramadan, terus selamat menunaikan ibadah puasa. Sekarang sudah mau hari ke-15, besok sudah mau Lebaran, Idul Fitri. Itu artinya bulan suci Ramadan ini singkat, nggak cepet gitu. Mohon maaf, nggak lambat, artinya singkat. Sekarang aja kita sudah di malam ke-15, artinya bulan suci Ramadan. Oke. Artinya bulan suci Ramadan itu berjalan dengan singkat. وكما أن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأيام وهذا الشهر فإن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأماكن وإن من أفضل وأعظم هذه الأماكن المسجد الأقصى المبارك. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Dan selain Gusti Allah Subhanahu wa taala memilih hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, Allah Subhanahu wa taala juga memilih tempat-tempat tertentu yang pastinya dengan alasan memiliki keutamaan-keutamaan. Dan di antara sekian banyak tempat yang dipilih, ada satu tempat yang dipilih karena tempat tersebut diberkahi. Kira-kira tempat itu adalah apa, Pak? Masjidil Aqsa. Benar. Masjid Al-Aqsa, yang mana sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa maha suci Allah, yang maha suci Tuhan, maha suci Rob yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana negerinya di sekitarnya diberkahi. Artinya bukan cuma Masjidil Aqsa-nya, tapi negeri tempat di mana Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina, itu diberkahi. Wa innal Masjidil Aqsa kama ta'lamun huwa ula al-qiblatayn wa thani al-haramayn al-sharifayn buniya ba'da al-Masjid al-Haram bi 40 'ama wa huwa وهو أيضا أرض المحشر والمنشر وهو أيضا هذه الأرض المباركة أيضا ستكون يوم القيامة سيجمع الله جميع الخلق فيها. Dan keutamaannya Masjidil Aqsa itu apa kira-kira Bapak-bapak? Yang pertama adalah kiblat pertama kita. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya menghadap ke Masjidil Haram,
mereka sempat sholat menghadap Masjidil Aqsa selama kurang lebih 16 sampai 17 bulan. Lalu kemudian dipindah menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian keutamaan berikutnya adalah tanah suci kita yang kedua. Dan yang terakhir adalah tempat di mana nanti di hari kiamat kita dibangkitkan kembali. Mungkin kita sering dengar istilah padang mahsyar, betul ya? Nah, menurut beberapa riwayat ulama, padang mahsyar itu adalah Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis atau yang sering kita kenal dengan nama Palestina. ولكن وللأسف فإن المسجد الأقصى محتل من قبل الصهاينة لعنهم الله فهم يدنسون المسجد الأقصى ويطردون المصلين منه ويعتقلون جزءا كبيرا منهم ورغم هذا كله أيضا قاموا بحفر نفق تحت المسجد الأقصى بطول 9 كيلومتر يهدد أساس وقواعد هذا المسجد. Tetapi Bu, yang mirisnya hari ini masjid tanah suci kita yang kedua, kiblat kita yang pertama sedang dijajah. Dijajah sama siapa? Israel laknatullah. Zionis, betul. Ingat, saya tegaskan kembali untuk kita semua bahwa yang kita perangi, yang kita lawan itu adalah Zionis Israel, bukan Yahudinya, Pak. Zionisnya. Siapa Zionis itu? Yang mana mereka itu adalah yang menghadang teman-teman kita yang di Palestina untuk sholat di Masjidil Aqsa. Di saat yang bersama, ini yang kurang ajarnya mereka itu, mereka menghadang teman-teman kita yang di Palestina untuk sholat di Masjidil Aqsa. Di saat yang bersama, mereka nggali parit, nggali terowongan sepanjang 9 km tepat di bawah Masjidil Aqsa. Tujuannya untuk apa? Untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa, dan setelah diruntuhkan mereka ganti dengan kuil suci yang konon kata mereka itu milik mereka, segala macam lah alasannya gitu. Jadi kurang ajar apa coba? Mereka udah menghadang saudara-saudara kita untuk sholat di Masjidil Aqsa. Di saat yang bersamaan mereka menggali terowongan sepanjang 9 km. Tujuannya untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama kita dan tanah suci kita yang kedua. وإن من أشكال النصرة التي تقع علينا نحن المسلمين في أنحاء العالم جميعا الدعاء لهم وذكرهم في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا دعمهم ودعم مقاومتهم بالمال وبالأمور المادية. Lalu pertanyaannya adalah, kira-kira tugas kita apa, Pak? Kira-kira tugas kita apa, Bu, sebagai umat Islam? Yang pertama adalah memberikan doa yang terbaik untuk mereka, agar mereka selalu dilimpahkan kekuatan hingga puncaknya mendapatkan kemenangan dan Masjidil Aqsa dibebaskan. Yang kedua adalah kita memberikan support terbaik, artinya bantuan terbaik dalam bentuk apapun itu, harta terbaik kita, dukungan kita, lalu suara-suara kita untuk menyuarakan tentang apa yang sedang terjadi di Palestina secara nyata, begitu. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وقد قدم هنا جهاد المال على جهاد النفس. Nah, ada perumpamaan yang disebutkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang berinfak di jalan Allah. Itu diumpamakan seperti kita nanam kacang, Pak. Nanam kacang yang kecil 1 aja. Itu kalau ditumbuh bercabang jadi 7. Artinya kita berinfak katakanlah berapa? 500 perak lah, katakan. Itu kalau ngikutin matematika, Pak,
ngikuti matematika Bu, dikali 7 artinya sudah 3.500. Itu baru satu. Belum kalau kita udah rutin, apalagi ini untuk untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Artinya ketika kita berinfak itu menandakan bahwa kita tidak dalam keadaan rugi, malah kita dapat pahala yang dilipat gandakan, keuntungan yang dilipat gandakan. Lalu keberkahan yang dilipat gandakan. Artinya infak di jalan Allah itu sama dengan tidak rugi alias untung. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من جهز غازيا فقد غزا ومن أخلف غازيا في أهله فقد غزا، أي من كان يقوم على هذا المجاهد الذي يدافع عن هذا الدين وعن هذا الوطن فإن له أجرا من الله سبحانه وتعالى. Dan ada hadis di mana disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana jihad dengan harta itu lebih utama dibandingkan jihad dengan jiwa, raga. Artinya kita yang memberikan harta untuk saudara-saudara kita, memberikan bantuan dalam bentuk harta bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina sana, itu adalah merupakan jihad yang paling afdol, artinya paling utama. Sebagaimana dipertegaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, barang siapa yang mempersiapkan, memberi pembekalan, membekali seseorang untuk berjuang di jalan Allah, maka sungguh dia telah berjuang, sungguh dia telah berperang, walaupun dia mempersiapkannya dari rumah. وفي ختام حديثي أريد أن أحدثكم عن بضع ما يعانون أهل غزة، فإن أهل غزة محاصرون من جميع الاتجاهات، ومنذ أيام لم يدخل عليهم لا طعام ولا شراب ولا مياه. وأيضا نحن في هذا المسجد مع أحبابنا وفوقنا هذا السقف يحمينا ويأوينا من أي رياح وأي أمطار وأي شمس، ولكن هم لا مساجد، لا بيوت، لا جامعات، لا مدارس، لا مستشفيات، لا شيء لديهم، لا كهرباء، لا ماء، لا قطاع صحي، لا شيء. Dan beliau menyampaikan satu hal yang pastinya bakal mengiris hati kita, Pak. Di mana saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza sana. Gaza itu bagian barat dari Palestina, terpisah dari Masjidil Aqsa. Artinya kalau tidak salah 90 km terpisah di tengah-tengah, mohon maaf saya tidak mau nyebut negara, bilang tanahnya Zionis lah, karena saya tidak mau mengakui itu sebagai negara, begitu. Di tengah dipisahkan, dan yang mirisnya adalah mereka harus hidup, tidur, bangun, sekolah, nyari kerja segala macam di tengah-tengah bangunan yang hancur. Karena apa? Kantor mereka hancur, toko-toko hancur, rumah sakit hancur, sekolah hancur, masjid-masjid hancur. Untuk makan pun mereka bingung. Kita alhamdulillah di sini Pak masih bisa makan, menunya makanan Arab, betul ya? Ya, alhamdulillah gitu. Tapi di sana Pak, jangankan untuk nasi, nyari air buat dipakai cuci tangan saja, itu mereka harus berebutan. Yang mana air yang mereka perebutkan itu belum tentu bersih. Itu tadahan dari bangunan yang hancur, yang entah mungkin habis kena roket atau habis kena bom, lalu netes air yang belum tentu bersih, begitu. ورغم أنهم قد استشهد منهم ما يقارب 60,000 شخصا وجرح ما يقارب 100,000، فإنهم متيقنون أن النصر قادم لا محالة، وإنهم متيقنون بوعد الله، وإن علينا نحن نصرتهم. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tapi kemudian Bu, jumlah yang mati syahid ada yang tahu berapa kira-kira? 30.000 itu masih dikit Pak. 60.000. Ada 60.000. Ya, kurang lebih 60.000 yang syahid, dan itu masih
terus berjumlah jumlahnya terus bertambah. Terus yang yang luka-luka berapa? Ada kurang lebih 100.000 jiwa yang mungkin luka, mohon maaf, tubuhnya tidak lengkap, patah, mungkin patah tulang dan segala macam. Dan tetapi di saat yang susah seperti itu, mereka tetap yakin bahwa kemenangan pasti akan datang. Kemenangan pasti akan datang. Dan Palestina pasti akan merdeka. Takbir. نختم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم terima kasih, أشكر لكم حسن الاستماع. Tadi kedengaran ya, beliau ngucap terima kasih ya. Ya. Doa. Beliau akan mimpin kita untuk berdoa. اللهم اهدنا فيمن هديت آمين وعافنا فيمن عافيت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين واصرف عنا شر ما قدرت به وقضيت آمين إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك آمين إنه لا يعز من عاديت آمين ولا يذل من واليت آمين تباركت ربنا وتعاليت آمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين وجلاء همومنا وأحزاننا آمين اللهم علمنا منه ما جهلنا آمين وذكرنا منه ما نسينا آمين وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار آمين على الوجه الذي يرضيك عنا آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا آمين ولوالد والدينا آمين ولمن علمنا وأحسن إلينا آمين ولأصحاب الحقوق والواجبات علينا آمين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين آمين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين آمين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان آمين اللهم إنهم جوعى فأطعمهم آمين عطشا فاسقهم آمين عراة فاكسهم آمين يا أرحم الراحمين آمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم آمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم آمين اللهم دمر عدوهم وعدونا آمين اللهم دمر عدونا وعدوهم يا رب العالمين آمين اللهم عليك بالصهاينة المجرمين آمين خذهم أخذ عزيز مقتدر آمين وأرنا بهم عجائب قدرتك آمين والحمد لله رب العالمين آمين ya rabbal alamin. Oke, kita ke acara berikutnya Bapak-bapak. Masih semangat? Masih ya. Saya punya yel-yel. Tahu yel-yel ya? Kalau saya bilang Palestina, Palestina, jawabannya merdeka, merdeka. Kalau saya bilang Al-Aqsa, Al-Aqsa, jawabannya bebaskan, bebaskan. Bisa ditiru? Kita coba, oke? Palestina, Palestina. Wah, mantap ini. Palestina, Palestina. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Palestina, Palestina. Al-Aqsa, Al-Aqsa. Takbir. Masya Allah, ini jamaah Nur Aqsa ini memang luar biasa ini ya. Tetap semangat ini ya. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan sama-sama menyaksikan di sebelah kiri saya